teman-teman Depan tombol semuanya. jendela bilah navigasi. Nah, di sini Kalender jendela layar utama. kita mau Depan tombol jendela Samsung Members jendela layar utama. Depan tombol layar utama 1 dari 3. Kembali tombol. Depan tombol. Terbaru. Aksesibilitas tombol. Kembali depan tombol. Depan tombol. Tutorial untuk menyalin buku ya. Kembali tombol. Depan menerjemahkan tombol. buku. Depan tombol. Depan tombol. File saya dalam pagar jendela layar utama. Google Play Store. Ketuk untuk cuaca. Telegram. Ketuk Telegram pesan. Telegram 12 notifikasi. Ini bukunya di Telegram. Telegram keluar dari pagar. Grup Infokupedia It's. Grup Kemastra Indosat. Grup ITCF Beli. Grup Henry orang pinggiran. Kiri. 62812 pesan suara 25 detik diputar. Pesan suara 2 menit 10. Buka transkripsi suara. Emoji stick. Pesan emoji. Buka transkripsi. Pesan suara 2 menit 10. Pesan suara 25 detik. Buka transkripsi suara. Pesan suara 2 menit. Diego Maradona Asocio Cultural Study PDF 8,1 megabit. Diterima pada pukul 5:58 menit. 4 dari 78. Ini kita terjemahkan. Kita mau menerjemahkan ke bahasa Indonesia. 14 Januari. Diego Maradona Asocio Cultural Study PDF 8,1 megabit. Diterima pada pukul 5:58 menit. 4 dari 78. 628128772026 di atas, buka dengan di bawah. Gunakan aplikasi yang dipilih sekali saja, tombol di luar daftar. Selalu guna informasi. Buka dengan GS Holo, AdVoice Alt, Samsung Note, AdVoice Alt, Drive, Envision AI, pembaca PDF, Envision AI, kolom 3. Kita pakai Envision AI ya untuk menerjemahkannya. Pembaca PDF, gunakan aplikasi yang pengolahan. Referensi pembaca, tombol, kembali ke atas, tombol, Diego Maradona Asocio Cultural Study. Kembali ke atas, tombol, Diego Maradona Asocio Cultural Study. Referensi pembaca, tombol, Envision AI. Kembali ke atas, tombol, Critical Research in Football. Diego Maradona Asocio Cultural Study. Ini kan bahasa Inggris. Diego Maradona. This is page 2 of 200. This is the first book in English to halaman sebelumnya, tombol. This is the menerjemah. This mainkan dari halaman. This menerjemahkan, tombol. This is the first book. Tidak dapat menerjemahkan. Mainkan. Bermain. Opsi X. Simpan ke. This is the first. Diego Maradona. Roleplay. Edited by Pablo Brescia and Diego Maradona Asoci. Critical Research in Food. Spanyol. Deteksi otomatis. Bahasa. Tombol. Nah, kita ganti diterjemahkan bahasanya. dari tak berlabel. Tombol. Jadi diterjemahkan dari kita cari dulu bahasanya. Cari bahasa. Deteksi. Afrikaan. Skip. Koma Arab. Koma Belarusia. Koma Bulgaria. Koma Bengali. Catal. Kata. Koma Tionghoa. Harvard skip. Dance. Netherlands. English. Kita cari Inggris. Netherlands, Belanda, English, terpilih. Netherlands, dan Estina. Kita simpan dulu. Koma Tionghoa, Catal, koma Belarus, koma Arab, skip, Albert, Afrikaans, deteksi otomatis, cari bahasa, kotak edit, menyimpan, tombol. Envision AI, Inggris, bahasa, tombol. Spanyol, bahasa, tombol. Nah, ini kita rubah ke Indonesia Spanyolnya. Terjemahkan ke, tak berlabel, tombol. Terjemah, menyimpan, cari bahasa, Spanyol, Afrikaan, skip, koma Arab, koma Belarus, koma Bulgaria, koma Bengali, Catal, koma Tiong, Harvard, Dance, Netherlands, English, Esperanto, EST, Suomi, Franais, Galego, koma Yos, koma Yunani, koma Gujarat, Kreol Haiti, koma Ibrani, koma Hindi, Magyar, Hungaria, Svenska, Islandia, Indonesia. Nah, Indonesia, terpilih. Nah, kita kembali Svenska, lagi. Magyar, koma Kreol, koma Gujarat, koma Kita simpan. Galego, Franais, Suomi, EST, Esperanto, English, Netherlands, Dance, EST, koma Tionghoa, Catal, kata, koma Bengali, koma Bulgaria, koma Belarusia, koma Arab, skip, Albania, Afrikaan, Spanyol, cari bahasa, kotak, menyimpan, tombol. Envision AI, Indonesia, bahasa, tombol. Nah, ini kan sudah, coba kita baca. Page 1 of 280. Halaman sebelumnya, urungkan terjemahan, mainkan dari halaman awal. Bermain, tombol. Opsi ekspor, tombol. Bermain, tombol. Nah, kita tes ya, apakah sudah bahasa Indonesia? Kita klik bermainnya. Berhenti sebentar. Penelitian kritis dalam sepak bola. Nah, Diego Maradona Studi Sosial Budaya. Diedit oleh Pablo Brescia dan Mariano Paz. Terus kita Diego ekspor. Maradona. Opsi ekspor, tombol. Ini adalah buku pertama dalam opsi ekspor. Simpan sebagai file PDF. Simpan sebagai file .txt. Kita simpan ke file .txt. Jadi kita simpan dulu. Memproses halaman yang tersisa. 1%. bilah kemajuan. 1%. 2%. Kita tunggu. 3%.
3%. Sampai 3%. 100% ya. 4%. 4%. 5%. 5%. 5%. 6%. 6%. 6%. 7%. 7%. Lama teman-teman. 8%. Jadi prosesnya 8%. lama. 8%. Harus sabar. 9%. 9%. 10%. 10%. 10%. 11%. 11%. 11%. 12%. 12%. 12%. 13%. 13%. 14%. 14%. 14%. 15%. 15%. 15%. 16%. 16%. 16%. 17%. 17%. 17%. 18%. 18%. 19%. 19%. 19%. 20%. 20%. 20%. 21%. 21%. 21%. 22%. 22%. 22%. 23%. 23%. 24%. 24%. 24%. 25%. 25%. 25%. 26%. Setelan. Suara Suara tidak dinonaktifkan tersedia. dalam daftar. Gunakan pengolahan angka tidak dicentang. Aksesibilitas tombol di luar daftar. Talkback nonaktif. Kembali ke vocalis suara. Kembali tombol. Bahasa Denmark. Pemerintah Vision AI. Kembali Vision AI. Mainkan dari halaman awal. Berhenti dan kembali bermain tombol. Opsi ekspor tombol. Simpan ke perpustakaan opsi ekspor tombol. Bermain tombol. Berhenti sebentar. Ini adalah buku pertama dalam bahasa Inggris untuk mengamati kehidupan Diego Maradona dari perspektif opsi ekspor. Opsi ekspor simpan sebagai file .txt. Memproses halaman yang tersisa. Nah, kita lihat dulu. Memproses halaman yang tersisa. Kemajuan 29. Nah, sudah 29%. 30. 30. 30. 31. 31. Karena lama, jadi 31. prosesnya 32. lama. Harus 32. sabar ya teman-teman. 32. Terus 33. juga internetnya juga 33. harus kenceng. 34. 34. 35. 35. 35. 36. 36. 36. 37. 37. 37. 38. 38. 38. 39. 39. 40. 40. 40. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 49. 49. 50. 50. 50. 51. 51. 51. 52. 52. 52. 53. 53. 53. 54. 54. 55. 55. 55. 56. 56. 56. 57. 57. 57. 58. 58. 58. 59. 59. 60. 60. 60. 61. 61. 61. 62.
62, 62, 63, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 65, 66, 66, 66, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 78, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 80, 81, 81, 81, Pukul 9. Lewat 30 menit. 82, 82, 83, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 87, 88, 88, 88, 89, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 99, Amfision AI, download, Nah, setelah ini kita simpan. Kirim, 2 teks ke-31, simpan tombol, Nah, kita simpan. menerjemahkan, Nah, ini kan menerjemahkan. Jadi dia masih proses penerjemahan. Ini belum bisa dicari filenya di file saya atau manajer file, tergantung. Kita bisa bermain. page of 280, langsung Nah. halaman tombol, Ini kan halamannya kan 280 ya. halaman sebelumnya tombol, urungkan terjemahan tombol, mainkan dari halaman Nah, awal, ini berhenti kan dan kembali, proses. urungkan terjemahan tombol, mainkan dari halaman awal, berhenti dan bermain tombol, Nah, kita klik bermain sambil menunggu. Nanti ada kata-kata file disimpan di folder Envision. berhenti sebentar. Ini adalah buku pertama dalam bahasa Inggris untuk mengamati kehidupan Diego Maradona dari perspektif sosial budaya, mengeksplorasi bagaimana statusnya sebagai ikon, pahlawan olahraga yang populer, dan seorang tokoh politik telah dibangun secara budaya dan dimanipulasi. Volume melihat representasi Maradona melintasi berbagai media, termasuk literatur, bioskop, musik populer, cetak dan pers online, dan radio, dan di berbagai negara di seluruh dunia, untuk melemparkan cahaya baru tentang topik seperti instrumentalisasi olahraga, nasionalisme, dan ideologi. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan Maradona, dari asal-usulnya di Barrio sampai terbitnya status seperti Tuhan di Napoli dan sebagai simbol keberanian dan perlawanan postkolonial terhadap kekuatan kekaisaran di seluruh selatan, bersama skandal dan jatuh dari rahmat, dengan kuat. Tema-tema seperti dinamika gender, keadilan, dan mempengaruhi yang mendukung studi olahraga, budaya, dan masyarakat. Ini adalah pembacaan penting bagi siapa saja dengan minat pada sepak bola, studi olahraga, studi media, studi budaya, atau sosiologi. Pablo Brescia adalah seorang penulis, kritik, dan profesor Spanyol di Universitas Selatan Florida, AS, di mana ia mengarahkan program pascasarjana dan mengajar kursus tentang literatur dan budaya Amerika Latin kontemporer. Arjas penelitiannya adalah teori dan sejarah fiksi pendek dan persimpangan antara sains, teknologi, dan sastra di Amerika Latin. Mariano Paz adalah dosen dalam Spanyol dan pemimpin mata pelajaran untuk Spanyol di Universitas Limerick, Republik Irlandia, di mana ia juga seorang rekan krim Ralapine untuk studi utopia. Penelitiannya berfokus pada bioskop utopis Amerika Latin dan distopian, fiksi ilmiah, dan budaya populer. Penelitian kritis dalam sepak bola. Editor seri.
Pete Millward, Liverpool John Moores University, UCAD Jamie Cleland, University of Southern Australia. Dan Parnell, Universitas Liverpool, Inggris. Stacey Pause, Universitas Durham, Inggris. Paul Midok, Universitas Manchester Metropolitan, Inggris. Penelitian kritis dalam seri buku sepak bola diluncurkan pada 2017 untuk memamerkan luasnya perdebatan antar dan multidisiplin yang terkait dengan sepak bola. Serial ini mendefinisikan sepak bola selain lebih luas daripada sepak bola asosiasi, dengan penelitian tentang rugby, kode Gatlich dan Gridire juga ditampilkan, termasuk monograf, koleksi yang diedit, buku pendek dan buku teks. Buku-buku dalam seri ini ditulis dan atau diedit oleh para ahli terkemuka di lapangan sementara secara sadar juga memberi ruang bagi suara yang muncul di daerah dan dirancang untuk memohon kepada siswa, mahasiswa pasca sarjana, dan sarjana yang tertarik dengan berbagai disiplin ilmu di mana penelitian kritis di sepak bola terhubung. Serial ini diterbitkan dalam hubungannya dengan kolektif sepak bola, FFB Collective. Tersedia dalam seri ini. Sepak bola, politik, dan identitas. James Carr, Daniel Parnell, Paul Midok, Morgan E. Power, dan Stephen R. Miller. Sepak bola, keluarga, jenis kelamin, dan identitas. Sepak bola. Hanya Piali Cati. Olahraga mega acara, keamanan dan COVID-19 mengamankan dunia sepak bola. John Andre Lee Ludvigsen. Komunikasi pemasaran terintegrasi dalam sepak bola Argiro Elizabeth Manoli. Football and Risk Trend dan Perspektif John Andre Lee Ludvigsen. Diego Maradona. Sebuah studi sosial budaya. Diedit oleh Pablo Brescia dan Mariano Paz. https://www.routledge.com/critical-research-football/book-series/ccsfc. Diego Maradona. Sebuah studi sosial budaya. Diedit oleh Pablo Brescia dan Mariano Paz. Routledge. Brooke Taylor dan Francis. London dan New York. Di Pressment Cover Impli, Marcos Brindisi Stringer Getty Images. Pertama diterbitkan 2023. Oleh Routledge. 4 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon Ox 144RN. Dan oleh Routledge. 605 Third Avenue, New York, NY 10158. Routledge adalah jejak Brooke Taylor dan Francis, Bisnis Informa. Hak Cipta 2023 Pemilihan dan Materi Editorial, Pablo Brescia dan Mariano Paz, Bab Individu, Kontributor. Hak Pablo Brescia dan Mariano Paz untuk diidentifikasi sebagai penulis bahan editorial, dan penulis untuk bab-bab individu mereka, telah ditegaskan sesuai dengan bagian 77 dan 78 dari Hak Cipta, Desain dan Patent Act 1988. Seluruh hak cipta, tidak ada bagian dari buku ini yang dapat dicetak ulang atau direproduksi atau dimanfaatkan dalam bentuk apapun atau dengan cara apapun, mekanis, atau cara lain, sekarang diketahui atau selanjutnya ditemukan, termasuk fotokopi dan perekaman, atau dalam penyimpanan informasi atau sistem pengambilan, tanpa izin secara tertulis dari penerbit. Pemberitahuan merek dagang, nama produk atau perusahaan mungkin merek dagang atau merek dagang terdaftar, dan hanya digunakan untuk identifikasi dan penjelasan tanpa niat melanggar. Data katalog perpustakaan Inggris dipublikasi. Catatan katalog untuk buku ini tersedia dari perpustakaan Inggris. Perpustakaan Kongres Katalog in Publication Data. Nama, Brescia, Pablo, Editor Paz, Mariano, Editor. Judul, Diego Maradona, sebuah studi sosial budaya diedit oleh Pablo Brescia dan Mariano Paz. Deskripsi, Abingdon, Oxon, New York City, Routledge, 2023, seri, penelitian kritis di sepak bola termasuk referensi dan indeks bibliografi. Pengidentifikasi, LCCN 202202587 ISBN 97810320522120, Hardback, 97810320522090, Paperback, ISBN 978103196587, Ebolok, Subjek, LCSH, Maradona, Diego, 1960-2020, Maradona, Diego, 1960-2020. Di media massa dan olahraga dan globalisasi pemain sepak bola, Argentina, biografi, klasifikasi, LCCDV 942, 7M32 D54 2023 DDC 796.33409 DC 23 N20.220.720. LC Record tersedia di https://lccn.lodge.gov/2022202587. ISBN 9781032052120 HBK. ISBN 97810320520 PBK. ISBN 9781003196587 EBK. DOI 10.43249781003196587. Sepeset di Bembo. Oleh Knowledge Works Global Ltd. ISBN. Daftar isi. Daftar kontributor pendahuluan dan ucapan terima kasih. Glosarium. Pendahuluan, signifikansi budaya Maradona. Pablo Brescia dan Mariano Paz. Bagian I. Global Maradona. 1 Maradona dan Argentina, 4 mengambil Pablo Brescia dan Mariano Paz. 2 Maradona dan Spanyol, Mythologies of the Hero Narrative David Garcia James. Translated oleh Muiran Pendergast. 3 Maradona dan Italia, bangkit dan jatuhnya pria dengan sendirinya. Pipo Lasso. Translated oleh Dolores Gadler. 4 Maradona dan Meksiko, ekstasi dan penderitaan Fernando Seguero M. Trejo dan John Williams. VIII. XIII. 1. 11. 13. 39. 56. 72. ICV. 5 Maradona dan Inggris, A Fair Raymond Ball yang tak terlupakan. Bagian II. Mewakili Maradona. 6 Maradona dan sastra, Tuhan hanyalah manusia Pablo Brescia. 7 Maradona dan bioskop, biopitch, dokumenter, film seni Mariano Paz. 8 Maradona dan musik, Sounds Capes dan Gema. Dari lagu Maradonian. Martin Virgili. Diterjemahkan oleh Dolores Gadler. Bagian III.
Membaca dan menulis Maradona. 9 momok Maradona, Chronicle Fiction Autobiografi Film. Senija Biobija. 10 The Maradona Story, tropes dalam biografi dan autobiografi. Ellen Tomlinson. 11 Feminisme Argentina dalam cahaya dan bayangan dari Maradona. 19 pesan baru dari 3 Gabriela Garton dan Julia menggantung. 12 The Chifling Diego, Gereja Maradona dan Dean Luca Bifiucco. 13 Menulis Maradona, salah satu, Martin Kohan. Diterjemahkan oleh David Atkinson, 89. 105, 107, 131, 152, 167, 169, 186, 202, 218, 231, 231. Tuhan, Era, dan Epic. Ana Maraswa. Diterjemahkan oleh Alison Febo. Bahasa dan air mata Edgardo Scott. Diterjemahkan oleh Ana Trazas Calero. Saint Diego Maradona. Maria Lose Lojo. Diterjemahkan oleh Alison Febo. M dan M, untuk melihat atau tidak melihat. Patricio Pratt. Diterjemahkan oleh Emma Byrne. Nomor 10 dalam 10. Pedro Angel Palou. Anak-anak Maradona. Beatrice Sarlo. Diterjemahkan oleh Ana Trazas Calero. Daftar bibliografi di Diego Maradona dalam urutan kronologis. Indeks. Isi fili, 234. 238. 240. 244. 247. 249. 254. 262. Kontributor. Luca Boncio mengajarkan sosiologi dan sosiologi olahraga di Universitas Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico I, Italia. Dia adalah editor umum RHD, Jurnal Olahraga dan Ilmu Sosial. Dia telah mengedit beberapa volume tentang sosiologi olahraga dan di Maradona. Senija Biobija adalah seorang profesor literatur Amerika Spanyol di Universitas Wisconsin, Madison, AS, yang mengkhususkan diri dalam studi budaya, kritik gender, memori pasca trauma, dan penerbitan karton. Raymond Boyle adalah profesor komunikasi dan direktur pusat penelitian kebijakan budaya di Universitas Glasgow, Inggris. Dia telah menerbitkan media dan olahraga. Dia juga mengedit media, budaya dan masyarakat. David Garcha Chames telah mengajar jurnalisme, komunikasi, dan sastra di Unfit University dan Universidad Pontificia Bolivarian, baik di Medellin, Kolombia. Gabriela Garton adalah cendekiawan dan dosen sesi di Universitas Victoria, Australia. Bidang penelitian utamanya meliputi studi sosial olahraga perempuan, representasi atlet di media, studi gender, dan etnografi. Julia Heng adalah seorang sesama postdoktoral dan profesor teori sosial klasik II di Universitas Nasional El Apata, UNLP, Argentina. Penelitiannya melibatkan studi sosial olahraga, budaya, dan jenis kelamin. Dia menyelidiki hubungan antara politik, olahraga, dan gender di klub-klub Argentina dari perspektif etnografi. Kontributor IX. Martin Kohan adalah penulis Argentina dan kritik budaya yang mengajarkan teori sastra di Universitas Buenos Aires, Argentina. Dia adalah penulis beberapa novel dan koleksi cerita pendek. Dia memenangkan Premio Heralde pada 2007. Mara Lose Lojo adalah seorang penulis Argentina dan kritik budaya yang mengajar di Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina. Dia telah menerbitkan beberapa novel dan buku-buku kritik sastra, serta koleksi cerita pendek dan puisi. Pedro Angel Palou adalah seorang penulis dan kritik budaya Meksiko yang mengajar sastra Meksiko di Universitas Tufts, Boston, AS. Dia telah menerbitkan beberapa novel dan buku esai dan kritik sastra, serta koleksi cerita pendek. Patricio Pron adalah penulis Argentina dan kritikus sastra. Dia memegang gelar PhD dari Universitas Göttingen, Jerman. Dia adalah penulis beberapa novel dan koleksi cerita pendek dan pemenang Premio Alfaguara de Novela 2019. Pipo Rosso adalah peneliti di sosiologi teritorial dan lingkungan di Universitas Florence, Italia, yang mengkhususkan diri dalam olahraga sosiologi, sosiologi budaya, dan sosiologi kewarganegaraan. Beatrice Sarlo adalah seorang kritikus budaya dan sastra Argentina yang telah mengajar di Universitas Buenos Aires, Argentina, dan telah menjadi profesor tamu di Universitas Columbia, Universitas California, Berkeley, dan University of Cambridge. Antara lain, dia telah menerbitkan sastra, budaya, media, politik, dan masyarakat Argentina. Edgardo Scott adalah penulis, esai, dan penerjemah Argentina. Dia telah menulis buku-buku esai, novel, dan koleksi cerita pendek. Fernando Seguero M. telah mengajarkan sosiologi di Federal University of Boise, Brasil, dan di Chile, Meksiko. Penelitiannya tentang sepak bola difokuskan pada inklusi sosial, sejarah Piala Dunia, dan koneksi antara olahraga dan kekerasan. Ana Maraswa adalah seorang penulis Argentina yang telah menerbitkan buku puisi dan beberapa novel dan koleksi cerita pendek. Dia juga seorang spesialis dalam genre fiksi mikro dan literatur anak-anak. Dia memperoleh persekutuan Guggenheim pada tahun 1993. Ellen Tomlinson adalah profesor studi rekreasi emeritus di University of Brighton, Inggris. Daerah penelitian utamanya mencakup teori rekreasi dan sejarah sosiologi tontonan. Ex-kontributor. Martin Virgili adalah seorang guru, gitaris, komposer, dan pembuat dokumenter yang sehat. Dia mengarahkan Pusat Seni dan Sains di Universitas Teknologi Nasional, UTN, Argentina. Penelitiannya saat ini berfokus pada studi suara dan soundscape. John Williams adalah Associate Professor di School of Media, Komunikasi dan Sosiologi di Universitas Leicester, Inggris. Penelitiannya berfokus pada masalah kesetaraan di sekitar kelas, gender, dan etnis dalam olahraga, pada sosiologi budaya penggemar sepak bola dan pada perilaku penonton di sepak bola. Pendahuluan dan ucapan terima kasih. Suatu sore pada bulan Oktober 2017, dua sarjana bertemu di University of South Florida, Tampa, di depan gedung perpustakaan. Pablo Bestia, Profesor Studi Amerika Latin di USF, mengadakan kunjungan Dr. Mariano Paz, seorang spesialis pada literatur dan film Amerika Latin di Universitas Limerick, Republik Irlandia. Over coffee, mereka membahas berbagai topik. Sepak bola adalah salah satunya.
Namun ada satu masalah, simpati sepak bola mereka menempatkan mereka di sisi pagar. Brescia adalah penggemar Boca Juniors dan Dr. Paz of River Plate, dua klub sepak bola paling populer dan archrivals bersejarah di Argentina. Mereka akan pergi dengan cara yang terpisah, tetapi karena telah terjadi dalam begitu banyak instance lain, Diego Armando Maradona datang untuk menyelamatkan. Mereka menemukan mereka berbagi hasrat untuk Maradona dan untuk semua yang ia cakup. Dan Diego Maradona, sebuah studi sosial budaya lahir. Pertukaran email menjadi satu longer dan lebih lama, pesan WhatsApp semakin sering dan, pada akhir 2019, proposal buku dirancang. Banyak hal terjadi dalam 3 tahun berikutnya, Routledge menerima proposal, Brescia dan Paz membangun tim kontributor yang menonjol ke volume, pandemi yang menghancurkan yang menghantam dunia dan Maradona meninggal pada 25 November 2020. Buku itu tidak hanya volume akademik pertama dalam bahasa Inggris yang didedikasikan untuk studi tentang signifikansi budaya Maradona tetapi juga penghargaan untuk pesepak bola yang paling relevan. Setelah kematiannya, pemerintah Argentina menyatakan 3 hari berkabung nasional dan membuka Casa Rosada, House of Government, bagi masyarakat untuk datang dan memberikan penghormatan kepada idola mereka. Dari banyak foto yang menjadi viral pada kesempatan itu, seseorang menjadi khas, kipas angin dari Boca dan kipas angin dari sungai di pelukan hangat. Sama seperti editor volume ini telah dilakukan 5 tahun sebelumnya. Ini hanya salah satu efek Maradonian yang mungkin dieksplorasi buku ini. Pendahuluan dan ucapan terima kasih. Baik Pablo dan Mariano ingin mengucapkan terima kasih kepada Simon Whitmore dan Rebecca Connor dari Routledge atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan, penulis untuk redaksi dan antusiasme mereka dan penerjemah beberapa bab dan bagian. David Atkinson, Emma Byrne, Alison Febo, Dolores Gutler, Pendergast Muilaan, dan Ana Trazas Calero. Pablo ingin mengucapkan terima kasih kepada Mara Victoria Torres, Adriana Novoa, Fernando Segura Trejo, dan Edgardo Scott untuk dialog di sekitar Maradona. Dia menghabisi upaya Sister Lord dan teman-temannya Julia Martinez Pesqueira, Ariela Parisi dan Andrea Aquino yang berlari setelah buku di Maradona di Argentina dan Uruguay. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, Sanya, Lucha, dan orang tuanya karena mendengarkannya berbicara tanpa henti tentang Maradona. Mariano ingin mengucapkan terima kasih kepada Akademi Royal Irlandia yang mendanai perjalanan yang disebutkan di atas ke tanpa melalui hibah Charlemont, serta Fakultas Seni, Humaniora dan Sosial dan Sekolah Bahasa Modern dan Linguistik Terapan, baik di Universitas Indonesia Limerick, untuk mendukung pengembangan volume ini. Dia juga berterima kasih kepada rekan-rekannya James Carr dan Morgan J. Power in Limerick, Emanuele De Onofrio di Pedro Rodriguez Pagani di Buenos Aires, dan Les Naal, Lola dan Magda. Dan terima kasih kepada sepak bola. Glosari Pukul 9. Lewat 45 menit. Istilah berikut sering digunakan dalam bahasa Spanyol Argentina, beberapa di antaranya khusus untuk dunia sepak bola tetapi sebagian besar milik kosakata sehari-hari yang biasa. Aguante, praktik kolektif berdasarkan dukungan tabah untuk klub sepak bola. Tugas penggemar adalah menghadiri pertandingan, menantang elemen-elemen jika perlu, nyanyian dan berteriak dengan penuh semangat untuk mendukung tim. Dari tahun 1980-an dan seterusnya, Aguante menjadi dikaitkan dengan bentrokan fisik dalam konteks yang semakin keras dari sepak bola Argentina, di mana dukungan juga harus diekspresikan melalui konfrontasi dengan para penggemar tim saingan. Praktek ini diinformasikan oleh kultus maskulinitas yang diperburuk yang dikenal sebagai machismo. Cabecita negra, secara harfiah little blackhead, sebuah istilah yang merendahkan dan rasis yang digunakan untuk merujuk pada orang-orang miskin dan terpinggirkan Argentina, bergaul dengan nada kulit yang lebih gelap dan rambut hitam. Gambeta, untuk kenyamanan, biasanya diterjemahkan sebagai dribble. To dribble digunakan untuk bentuk kata kerja gambetar. Istilah asli dalam bahasa Spanyol datang dari tarian, menunjukkan gerakan kaki yang disilangkan di udara. Oleh karena itu gambetas termasuk tidak hanya untuk olahraga tetapi juga dapat dilihat pada tango menari. Dalam sepak bola, gambeta merujuk pada gerakan tiba-tiba tubuh yang memungkinkan pemain untuk menghindari lawan. Ini juga dapat melibatkan penipuan, ketika pemain berpura-pura pindah ke satu arah dan kemudian masuk ke yang lain. Ini adalah keterampilan terpenting dari pesepak bola yang berbakat. Biasanya menyerang gelandang bermain di posisi nomor 10. La Nuestra, gaya yang mendefinisikan usia emas dari kaki Argentina. Bola pada tahun 1940-an dan tahun 1950-an, mendukung taktik yang mengalir bebas dan menyerang di mana pertahanan yang ketat bukanlah prioritas utama. Itu bisa diterjemahkan sebagai gaya kita, berkonotasi oposisi ke yang lebih terorganisir dan kurang. Glosarium Psif. Pendekatan spontan disukai oleh orang Eropa. Untuk pandangan sepak bola ini, hiburan adalah tujuan utama, dan tontonan lebih penting daripada kontrol dan ketertiban. IB, anak atau remaja. Dalam sepak bola, seekor pilah adalah pemain muda, terampil, dan cerdik yang berasal dari latar belakang kelas rendah dan bermain dalam posisi serangan kreatif. Potrero, patch kosong bumi yang tidak dijaga digunakan sebagai nada, biasanya terletak di lingkungan kelas bawah dan daerah kumuh. Potreros tidak memiliki demarkasi dan tidak ada tujuan, tiang gawang dapat diimprovisasi dengan hampir semua objek. Dengan demikian, potreros adalah nada darurat di mana sepak bola dimainkan tanpa konsentik yang dikenakan oleh peraturan olahraga yang profesional. Dengan demikian, mereka adalah salah satu ruang yang menentukan di mana sepak bola dimainkan di Argentina. Ville, dalam bahasa Spanyol, ini merujuk ke kota kecil yang biasanya indah. Dalam Argentina, ini juga merupakan singkatan untuk Villa Miseria, istilah yang diberikan kepada daerah kumuh atau Santitoun. Nama kota tempat Maradona tumbuh, Villa Fiorito, menggemakan makna pertama. Namun, krisis ekonomi dan mobilitas sosial bawah di Argentina dari tahun 1960-an dan seterusnya berarti bahwa beberapa daerah Villa Fiorito dapat dianggap sebagai Santitoun, Villero, penghuni Villa. Selain itu, sebagai bentuk kata sifat, dari atau berkaitan dengan Villa. Misalnya, Villa Football, sepak bola seperti yang dimainkan di sebuah villa. Glosarium Psif. Pendekatan spontan disukai oleh orang Eropa. Untuk pandangan sepak bola ini, hiburan adalah tujuan utama, dan tontonan lebih penting daripada kontrol dan ketertiban. IB, anak atau remaja. Dalam sepak bola, seekor pilah adalah pemain muda, terampil, dan cerdik yang berasal dari latar belakang kelas rendah dan bermain dalam posisi serangan kreatif. Potrero, patch kosong bumi yang tidak dijaga digunakan sebagai nada, biasanya terletak di lingkungan kelas bawah dan daerah kumuh. Potreros tidak memiliki demarkasi dan tidak ada tujuan, tiang gawang dapat diimprovisasi dengan hampir semua objek. Dengan demikian, potreros adalah nada darurat di mana sepak bola dimainkan tanpa konsentik yang dikenakan oleh peraturan olahraga yang profesional. Dengan demikian, mereka adalah salah satu ruang yang menentukan di mana sepak bola dimainkan di Argentina. Ville, dalam bahasa Spanyol, ini merujuk ke kota kecil yang biasanya indah. Dalam Argentina, ini juga merupakan singkatan untuk Villa Miseria, istilah yang diberikan kepada daerah kumuh atau Santitoun. Nama kota tempat Maradona tumbuh, Villa Fiorito, menggemakan makna pertama. Namun, krisis ekonomi dan mobilitas sosial bawah di Argentina dari tahun
1960-an dan seterusnya berarti bahwa beberapa daerah Villa Fiorito dapat dianggap sebagai Santitoun, Villaro, penghuni villa. Selain itu, sebagai bentuk kata sifat, dari atau berkaitan dengan villa. Misalnya, villa football, sepak bola seperti yang dimainkan di sebuah villa. 2 Pablo Brescia dan Mary Ann Opos. Dibayar ke teks sosial dan budaya melalui mana bintang diproduksi dan direproduksi, Dial 1998. Tidak ada pesepak bola selain Maradona memiliki begitu banyak buku yang ditulis tentangnya, begitu banyak film dan program televisi berputar di sekitar kehadirannya, dan begitu banyak lagu populer yang disusun. Tidak ada yang lain adalah objek dari begitu banyak perdebatan yang melebihi dunia sepak bola dan tumpah ke bidang politik, ekonomi, hukum, budaya, dan seni. Jika, sebagaimana Dial menyarankan, mulai harus didekati melalui teks-teks yang berbicara tentang mereka, buku ini mengeksplorasi untuk pertama kalinya kelo-kelo di mana Maradona telah dibangun sebagai ikon global di media cetak dan visual, dalam fiksi dan film dokumenter, dalam biografi dan autobiografi, dan dalam musik. Tetapi volume juga melampaui representasi ini untuk membahas aspek-aspek Maradona yang terhubung dengan praktik sosial, seperti agama, melalui sebagian ironis, tetapi juga sebagian serius, gereja Maradona, yang memiliki ribuan pengikut internasional, feminisme, dan warisannya di negara dan liga sepak bola di mana ia bermain atau, dalam kasus Inggris, di mana ia menjadi sosok yang kontroversial. Mengapa belajar Maradona? Apakah ini berlebihan untuk mengklaim bahwa Maradona adalah sosok yang sangat penting? Kematiannya dilaporkan di halaman depan versi koran yang dicetak dan online di seluruh dunia. Daftar ini melangkah lebih jauh bahwa surat kabar nasional utama negara-negara di Amerika Latin dan Eropa, ini termasuk, misalnya, New York Times, dan harian di Cina, Saudi Arabia, India, dan Jepang, hanya menyebutkan beberapa negara non-barat. Apakah ini bukti yang cukup dari terkenalnya? Satu insiden dapat membantu kami menjawab pertanyaan ini. Mengikuti kematian Maradona pada 25 November 2020, Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis biar publik di mana ia membayar penghormatan emosional kepada pemain, mengatakan bahwa, lebih dari seorang pemain, ia adalah seorang penari di Clayards, dan seorang seniman sejati, Infobae, 2020. Memang benar bahwa banyak orang memposting pesan serupa di media sosial, dari mantan rekan kerja dan sewaan kepada jurnalis dan penggemar biasa. Namun, pada saat itu, Eropa tidak hanya menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19 tetapi, moreover, pintu keluar resmi Inggris dari Uni Eropa sudah dekat. Namun Macron masih merasa perlu untuk mengambil waktu dalam agendanya untuk menghasilkan surat yang meningkat. Lebih jauh ketika seseorang menganggap bahwa Maradona tidak pernah bermain atau dilatih di Prancis. Ini sama sekali bukan satu-satunya contoh seorang politisi yang menanggapi lewat Maradona. Baik Perdana Menteri Israel pada saat itu, Benjamin Netanyahu, dan Presiden Otoritas Nasional Palestina, Mahmoud Abbas, merilis pernyataan pers yang memuji pemain sepak bola dan menawarkan belasungkawa mereka. Berfokus pada takalah yang mengikuti kematian Maradona, sama seperti itu mempengaruhi jutaan orang, tidak akan melakukan keadilan penuh pada lintasannya. Badan Maradona sebagai pemain sepak bola, sebagai pelatih, dan sebagai selebriti dan bintang harus dipahami. Pendahuluan 3. Di samping struktur ekonomi, hukum, politik, olahraga, dan ideologis yang lebih besar yang mengkondisikan kehidupan pribadinya dan karir profesionalnya, objek Diego Maradona, sebuah studi sosial budaya tidak hanya untuk memahami Maradona dan faktor yang berbeda yang bermain dalam pembuatan status pahlawan, mitos, atau legenda, dan musuh yang dibenci banyak, tetapi juga untuk melihat bagaimana peran ini dibangun oleh produsen budaya dan media. Siapa Maradona? Orang yang mencapai pengakuan global dan pemujaan tanpa syarat dari jutaan orang lahir pada 30 Oktober 1960, dalam lingkungan Villa Fiorito yang miskin, di pinggiran Buenos Aires, Argentina. Maradona adalah putra pertama dan anak kelima dari migran internal yang telah tiba dari provinsi Corrientes, di Argentina Timur Laut, dalam mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi harus menetap di sebuah villa, atau Santitoun, Fiorito, di mana jalan-jalan itu tidak beraspal, dan rumah-rumah sering tidak memiliki sistem air dan saluran pembuangan yang mengalir. Seluruh keluarga akan tidur di satu-satunya kamar tidur yang tersedia di rumah, di bawah atap yang bocor ketika hujan, sampai ketika seorang remaja Maradona diberi kontrak profesional oleh Argentinos Juniors, dan semua keluarga pindah ke sebuah rumah besar dekat dengan stadion, yang terletak di kelas menengah ke bawah lingkungan di Buenos Aires. Rincian ini sangat penting untuk memahami beberapa aspek kehidupan dan karier Maradona, dari gaya permainannya ke simpati politiknya. Memang, mereka juga merupakan kunci untuk memahami proses perwakilan kecoklatan dan budaya yang mengikuti karier sepak bola dan kehidupannya. Di Argentina, Maradona dianggap sebagai pahlawan nasional yang secara simbolis menebus bangsa di arena olahraga, setelah negara itu dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Malvinas Falklands pada tahun 1982. Ketika Simon Critchley berpendapat, sepak bola adalah tempat di mana drama identitas nasional dan non-identitas memainkan dirinya dengan setia melawan sejarah kekerasan dan perang, 2018, 66. Kedua tujuan penting yang dicetak Maradona dalam pertandingan melawan Inggris pada 22 Juni 1986, selama pertandingan perempat final di Piala Dunia Meksiko, melemparkannya sebagai penebus. Gambar ini dengan cepat melintasi perbatasan nasional dan membuat Maradona simbol global perjuangan anti-kolonial, keberanian dan perlawanan terhadap kekuatan invasi. Yang paling penting, Maradona juga menjadi penyedia kebahagiaan. Dalam periode krisis ekonomi dan politik yang parah ketika Argentina muncul dari periode 7 tahun kediktatoran brutal, ia memberikan sukacita kepada jutaan orang Argentina ketika ia memimpin tim nasional ke kejuaraan di Piala Dunia yang sama. Gambar Maradona sebagai penebus lebih lanjut diperkuat di Italia, di mana ia memperoleh pujian untuk bermain SSC Napoli di Naples, di mana ia berjuang menguatkan iterasi lain dari pertempuran Alkitab antara David dan Goliat. Napoli, sebuah kota di Italia Selatan yang terdegradasi, dan klub sepak bolanya, tidak pernah mengalami skala kesuksesan yang dibawa oleh tim yang dibangun di sekitar Maradona dari tahun 1984 dan seterusnya, yang termasuk memenangkan 2 kejuaraan Serie A dan UEFA. 4 Pablo Brescia dan Mary Ann Opos. Piala, tidak pernah sebelum kedatangan Maradona memiliki Napoli, atau tim lain di selatan Italia, dalam hal ini, dapat memperoleh Scudetto, gelar Liga Divisi Pertama, tidak pernah Napoli memenangkan turnamen lain lagi setelah kepergian Maradona. Untuk warga Napoli, masih hari ini, beberapa dekade setelah Maradona meninggalkan klub pada tahun 1991, menyembahnya berkontribusi pada promosi solidaritas sosial dan perasaan bangga lokal dan regional. Segera setelah kematian ini, Stadion Naples San Paolo berganti nama Diego Armando Maradona. Belajar Maradona, atau studi Maradonian.
Bahwa Maradona memunculkan cinta dan kekaguman banyak yang terbukti dalam film, dokumenter, lagu, lusinan mural yang menghiasi dinding Buenos Aires dan Napoli, beberapa dicat di sisi bangunan beberapa cerita tinggi, dan bahkan altar di mana ia menjadi hampir ikon agama, sebanding dengan perawan Mary atau San Gennaro, seorang martir Katolik dan Saint Patron Naples. Setelah dia pensiun dari sepak bola, dia disewa sebagai manajer oleh tim di Argentina, di Meksiko, dan di Uni Emirat Arab. Dia menyelenggarakan acara TV yang sukses La Noche del Diez pada 2005. Dia melatih tim nasional Argentina dari 2008 hingga 2010. Dia dicari untuk pengesahan oleh tokoh-tokoh politik seperti pemimpin Kuba Fidel Castro dan Presiden Venezuela Hugo Chavez dan Nicolas Maduro, dan dia didekati untuk iklan dan merchandising puluhan produk di seluruh dunia. Status bintang global ini tidak datang tanpa kontroversi sebagai farewell yang diungkapkan di berbagai budaya dan geografi di mana karir dan kehidupannya berkembang. Maradona sebagai pemain, ikon, tokoh publik, dan pribadi sangat tertanam dalam serangkaian wacana dan makna yang kompleks. Beberapa fenomena yang dijelaskan di atas, tentu saja, bagian bawah bermasalah mereka sendiri. Dari narasi nasionalis dan otokratis yang mendasari pemujaan Maradona di Argentina ke dugaan hubungan antara pemain sepak bola dan jaringan kriminal Neapolitan. Beberapa koneksi politiknya menempatkannya dekat dengan para pemimpin non-demokratis dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan. Sesuatu yang berselisih dengan citranya tentang seorang pejuang yang tak kenal lelah untuk kebebasan dan kesetaraan. Secara relevan dengan Maradona telah untuk sepak bola dan politik, sebagai bintang olahraga, seorang pahlawan populer, dan sebagai selebritas kontroversial yang terus-menerus hadir di media. Tidak ada buku akademik dalam bahasa Inggris yang telah diterbitkan tentang dia. Ada beberapa biografi dan autobiografi, dan puluhan buku tentang dia dalam bahasa lain, tetapi mereka cenderung mendekati Maradona dari jurnalistik atau, paling, merupakan perspektif esai yang tidak memiliki ketelitian dan kelainan penyelidikan akumis yang komprehensif. Ada corpus signifikan literatur ilmiah tentang Maradona sebagian besar terdiri dari artikel individu dan bab buku, dengan beberapa pengecualian dalam bentuk antologi esai, dalam bahasa Spanyol dan Italia. Volume ini menyediakan daftar sistematis dari sumber-sumber seperti itu yang, meskipun teliti, pada akhirnya tidak pernah bercita-cita untuk menjadi lengkap. Namun relevan ini sebagian besar bab dan artikel yang terisolasi, Maradona yang penting karena ikon budaya layak atas pertanyaan yang lebih sistematis. Diego Maradona. Pendahuluan 5. Sebuah studi sosial budaya adalah koleksi yang diedit pertama untuk mendekati studi Maradona dari beberapa perspektif yang muncul dari beragam ladang disipliner. Mereka termasuk mendekati dia sebagai artefak budaya yang telah dibangun melalui seni, dari literatur ke bioskop ke musik populer, membahas Carlo biografi profesional dan pribadinya telah diwakili dalam media massa, dan merefleksikan Carlo di mana hidupnya berpotongan dengan bidang kehidupan sosial tertentu, seperti politik, ekonomi, agama, dan hukum. Tak satu pun dari tema-tema ini yang dapat dipelajari dalam isolasi, dan pembaca akan menemukan bagaimana pendekatan seperti itu saling berhubungan dengan derajat yang berbeda dalam bab-bab yang membentuk koleksi ini. Buku ini tidak hanya tentang sepak bola, dalam hal sejarah, strateginya, dan taktiknya, tetapi terutama tentang budaya kontemporer dan pembuatan pahlawan dan bintang. Hal ini ditujukan pada mereka yang mungkin atau mungkin tidak memiliki pengetahuan khusus tentang siapa Maradona dan mengapa ia tetap menjadi tokoh sentral dalam budaya populer. Tujuan kami adalah dua kali lipat. Pertama-tama, untuk memberikan pendekatan akademik yang ketat untuk memahami signifikansi budaya seseorang yang kebetulan adalah pemain sepak bola, dan yang eksploitasi. Eksploitasi di lapangan berkontribusi untuk mendefinisikan bukan hanya dirinya sendiri tetapi melihat interpretasi sosial yang dibuat tentang dia. Profesional ini, pada gilirannya, mengakibatkan peningkatan seseorang dengan status mitos dan ujung. Mempelajari fenomena sosial ini membutuhkan mobilisasi kota alat teoritis dari beberapa disiplin ilmu dalam humaniora, termasuk studi budaya, filsafat, studi olahraga, studi media, musikologi, kritik sastra, sosial, dan antropologi. Tujuan kedua kami berasal dari literatur yang telah disebutkan. Kami berpendapat bahwa dimungkinkan untuk menentukan bidang niche di persimpangan sosiologi budaya, dan studi olahraga, bahwa studi Maradona. Banyaknya makna yang mengelilinginya, jumlah teks yang telah diproduksi tentang sosoknya, tulisan iurah, novel dan cerita pendek, komik, bioskop dan televisi, musik, dan semakin banyak komunikasi di media sosial. Dimensi politik dan sosiologis fenomena Maradona, termasuk seluruh agama, gereja Maradona, semua membuktikan bahwa pemain sepak bola tidak dapat sepenuhnya diperhitungkan oleh serangkaian artikel, bab, atau memang oleh monograf yang ada. Bahkan koleksi ini, sepenuhnya didedikasikan untuk studinya, tidak akan cukup dan editor berharap itu akan berfungsi sebagai gateway untuk tema dan topik yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Bab kami. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama, Global Maradona, menyajikan 5 bab yang berfokus pada koneksi antara Maradona dan 5 negara yang menandai karirnya dengan Carlo yang paling signifikan, Argentina, Spanyol, Italia, Meksiko, dan Inggris. Bab 1, oleh Pablo Brescia dan Mariano Paz, berfokus pada Maradona dan Argentina, negara di mana ia dilahirkan, tumbuh dewasa, dan memprakarsai karirnya bermain-main, dan tim nasionalnya ia mengarah pada kemenangan di dunia Meksiko 1986. 6. Pablo Brescia dan Mariano Paz. Piala. Bab ini mendekati Maradona dari 4 sudut utama, atau mengambil, sebagai pemain dan manajer kaki, sebagai selebriti dan kepribadian media, sebagai signifikan politik, dan sebagai objek studi akademik. Bab ini bertindak baik sebagai pengantar untuk akademisi yang tertarik pada Maradona dan sebagai gambaran tentang momen dan teks utama yang berkontribusi untuk mendefinisikan masing-masing dari 4 bidang ini. Dalam bab 2, Maradona dan Spanyol, mitologi narasi pahlawan, David Garcia Chames membahas tujuan pertama Maradona di luar Argentina, 2 tahun intensnya bermain untuk Barcelona. Garcia Chames berpendapat dari perspektif teori tentang narasi pahlawan bahwa, dalam karier yang jelas-jelas mencerminkan formula bangkit dan musim gugur dari pahlawan, Spanyol adalah panggung yang menyelesaikan kepergian Maradona dari rumah ke jalan menuju kemuliaan dan petualangan. Dengan demikian, Spanyol adalah, 2 kali, merupakan momen instrumental dalam kehidupan pemain, karena itu juga merupakan langkah subversif dalam perjalanan kembali, karena Maradona menutup karir sepak bola Eropa. Ia bermain 1 musim untuk Sevilla FC di Seville. Dalam bab 3, Maradona dan Italia, naik dan jatuhnya pria itu sendiri, Pipo Raso mengalihkan perhatiannya ke negara tempat Maradona menikmati mantra paling sukses sebagai pemain bola, Italia. Tahun-tahun Maradona di SSC Napoli, antara tahun 1984 dan 1991, melihat pemain di pecahnya, tidak hanya memimpin secara kemenangan sejarah dan ditransformasikan menjadi legenda, tetapi juga berakhir dengan bentuk dramatis dan tragis. Raso mengusulkan bahwa hubungan antara Italia dan Maradona sangat mendalam sehingga pemain dapat didefinisikan sebagai Italia sebanyak model teritorial nasional Argentina, tantangan. Meninjau Carlo di mana ia direpresir di media Italia hingga tahun 1990, Raso berpendapat bahwa Maradona berarti lambang utama dan terakhir dari pemain sepak bola individu, seorang sosok yang dapat didefinisikan sebagai pria sendiri.
Dalam bab 4, Maradona dan Meksiko, ekstasi dan penderitaan, Fernando Seguero dan John Williams menunjukkan bahwa Meksiko adalah tempat penting dalam pembuatan legenda Maradona. Apa yang paling penting dalam permainannya dalam satu pertandingan berlangsung di Stadion Azteca di Mexico City, game Argentina, Inggris, di mana ia mencetak 2 gol yang begitu terkenal dan melampaui bahwa mereka akhirnya diberi nama oleh para pakar dan jurnalis, di tangan gol Tuhan dan tujuan abad ini. Tetapi pemain dan negara, penulis berpendapat, tidak terbatas pada permainan itu atau bahkan Piala Dunia itu, ketika mereka melacak koneksi lebih lanjut antara keduanya, memeriksa kesaksian tentang Maradona dari Mexico Press dan berbagai jurnalis, dan meliputi mantra Maradona sebagai manajer klub sepak bola divisi kedua Dorados de Sinaloa. Dalam bab terakhir bagian ini, Maradona dan Inggris, perselingkuhan yang tak terlupakan, Raymond Boyle membandingkan Carlo di mana pemain disajikan di media Inggris, khususnya di Inggris dan Skotlandia. Seperti yang terakhir adalah lokasi utama dalam karir internasional Maradona di Maradona, sebagai seorang anak berusia 18 tahun, ia mencetak gol internasional pertamanya untuk Argentina melawan Skotlandia pada tahun 1979 di Hampden Park Stadium di Glasgow. Di Inggris, pendapat tentang pemain pada akhirnya akan berevolusi ketika mereka mengikuti karier Maradona. Boyle menunjukkan di sini bagaimana tangan dewa yang terkenal memberikan bayangan pada khotbah tentang Maradona yang diproduksi oleh bahasa Inggris. Pendahuluan 7. Media, sementara pada saat yang sama ia berpotongan dengan beragam sikap politik dan budaya di Skotlandia, di mana reaksi terhadapnya jauh lebih simpatik. Namun, Boyle menyimpulkan bahwa, dengan berlalunya waktu dan setelah kematian Maradona, sikap Inggris menjadi lebih bernuansa. Bagian kedua dalam volume berjudul yang mewakili Maradona, dan mempelajari 3 bentuk produksi budaya, literatur, bioskop, dan musik, menunjukkan beberapa interkoneksi antara seni dan sosok Maradona. Bab 6, Maradona dan Sastra, Tuhan Hanyalah Humnan, oleh Pablo Brescia, mengidentifikasi dan menyurvei korpus yang luas yang terbuat dari cerita pendek, novel, puisi, dan sebuah fragmen dari permainan yang dipusatkan pada Maradona yang membangkitkan, menciptakan kembali, dan berproduksi puncak dan lembah karir dan kehidupannya. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana wacana sastra ini meletakkan jarum dengan jaring tema berulang di sekitar nilai simbolis Maradona baik di dan di luar lapangan. Maradona, pahlawan, penjarah nasional, DLL. Mengikuti Bartes Roland, Brescia menganalisis Carlo penulis telah berusaha menjadikan Maradona sebagai motif signifikan dan mengeksplorasi apa yang diungkapkan bahasa ini tentang dinamika nasional dan global yang menghubungkan politik olahraga, identitas budaya. Bab 7, Maradona dan Bioskop, Biopic, dokumenter, film seni, oleh Mariano Paz, adalah pengantar bioskop Maradona. Bab ini menyediakan peta karya utama di corpus, yang mencakup biopin arus utama dan film-film seni canggih, film dokumenter independen dan komedi populer, antara lain. Sebagian besar film-film ini kurang tentang sepak bola daripada tentang gamut tema, di mana Maradona menjadi kehadiran alegoris atau simbolis yang menghindari klasifikasi yang mudah. Paz menunjukkan bagaimana film-film membangun versi Maradona yang berbeda, revolusioner politik, idola yang jatuh, mitos, saat berurusan dengan persimpangan kompleks antara aparatur bioskop, memori, penggunaan gambar arsip, dan mitos. Dalam bab 8, Maradona dan musik, Sounds Capes dan gema lagu Maradonian, Martin Virgili membahas Maradona dari area dan studi suara. Kehidupan Maradona, untuk Virgili, telah ditandai dengan produksi suara yang sangat spesifik, mulai dari penggemar nyanyian namanya di stadion merayakan Pukul keduanya 10. untuk mengguncang dan pop musisi menulis lagu tentang dia. Bab ini menawarkan refleksi pada suara-suara, melodies, teriakan, dan nyanyian yang telah menyelimuti Maradona. Pesepak bola, berpendapat Virgili, mahir tidak hanya pada jugling bola, tetapi juga menerima suara massal yang diproduksi di sekitarnya. Bahkan, hubungannya dengan bola bisa dibandingkan dengan improvisasi musisi yang sangat terampil saat ia memainkan alat musik. Seperti halnya dengan literatur dan bioskop, semakin banyak band yang terus merekam lagu tentang Maradona. Bagian ketiga dan terakhir, membaca dan menulis Maradona, memeriksa wacana Maradonian, yang diproduksi olehnya dan orang-orang yang berbicara tentang dia, dari banyaknya perspektif termasuk kejiwaan, autobiografi dan religius, dan agama. Selain itu, bab terakhir mencakup bagian yang lebih pendek oleh penulis Amerika Latin dan kritik budaya terkenal, yang memberikan wawasan aspek lain dari dimensi Maradona. 8 Pablo Brescia dan Mariano Paz. Terima kasih atas tanggapan Anda. Dalam bab 9, Momok Maradona, Chronicle Fiction Autobiografi Film, Sri Jabrija membahas kehadiran Maradona sebagai hantu, disulap oleh arsip teks dan film yang menunjukkan persimpangan kompleks memori, autobiografi, dan konsep keadilan. Bagi penulis, baik autobiografi bermain. Nah itu teman-teman, bagi yang penasaran, nanti kalau ingin lengkapnya silahkan japri di nomor WhatsApp atau Telegram saya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kenapa kok panjang? Ini karena request dari teman, jadi dia ingin tahu sedetil mungkin. Oke, selamat berkarya.